Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan altcoinnya itu adalah CRO, temen. Jadi CRO juga mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya. Dia good newsnya itu berpartner dengan Samsung, makanya harganya itu lumayan naiknya. Kemudian kemarin itu harusnya saya ada update untuk altcoin, tapi udah keburu atau udah terlalu malam, jadi nggak bikin video. Jadi untuk ganti yang kemarin, hari ini baru 2 video gitu teman-teman. Untuk update altcoinnya itu ada EJLD ya, EJLD, sama satu lagi tuh kemarin Cardano ya, atau ada. Oke. Jadi untuk update hari ini ya, ada rilis data penting. Ini ada Core PCE. Ini jam setengah 8 malam ya. Ini ada, kemudian ada PCE juga, ada personal spending juga. Kemudian di sini ada kalau kita lihat lebih bawah lagi ya, yang lainnya ada consumer sentiment dan lain sebagainya. Cuman yang paling penting sih kayaknya ini ya, PCE dan Core PCE jam setengah 8 malam ini. Jadi bisa prepare untuk malam ini. Mungkin buat teman-teman yang lagi ada trade atau yang baru akan mentradingkan ya, bisa diperhatikan jam ini. Mungkin akan sedikit volatile lah ya. Next, ini untuk si Bitcoin ya, secara daily kurang lebih masih sama ya, dia belum kemana-mana, masih bermain di dalam beberapa golden ratio. Walaupun dia sudah lewatin nih ya dari box merah target yang sudah saya bahas di beberapa video lalu, bahkan kemarin juga ya. Cuman yang menarik adalah waktu closing candlenya ini masih di bawah Fibo atau retracement 0,6 atau di sekitar 29.550-an dolar. Jadi kalau misalkan let's say nanti malam dia volatile kemudian mengalami penurunan, sebelum mengalami penurunan mungkin dia ngejemput liquidity dulu, ya mungkin ini yang bisa terjadi ya. Mungkin di sini nanti dia naik lagi, bikin jarum gitu ya, ngetes lagi di sekitar 30.000 sampai 30.300-an dolar. Kemudian dia closing ke bawah, baru mungkin kita lihat another rejection untuk koreksi gitu ya. Nanti mungkin kita lihat ngetes lagi di box merah, atau lebih bawahnya lagi itu bahkan ngetes ke area lowestnya atau support bawah ini secara daily time frame di box kuning di sekitaran 26.800-an, 26.500-an dolar ya. Jadi palingan ini adalah skenario buruk yang perlu diperhatikan dan diwaspadai, sekaligus adanya potensi terbentuk yang namanya double top ya. Untuk kalau misalkan dia nge-spike lebih tinggi, dia ada potensi double top. Tapi kalau misalkan dia tidak setinggi swing high terakhirnya, ya potensi yang membentuk yang namanya lower high dari swing high terakhirnya dia. Ya dia naik cuman create yang lower high, kemudian untuk lanjut turun lagi. Jadi at least selama memang dia masih bermain di beberapa golden ratio ini, ya masih bisa tercipta atau berpeluang yang namanya dead cat bounce pattern. Ketika di sini dia drop signifikan, kemudian ini bertahap naiknya, kemudian untuk lanjut turun lagi, mungkin penurunan akan ngetes ke swing low terakhirnya dia ya, atau lebih bawah lagi nih ya, ke kisaran 25 ribuan dolar yang beberapa saat lalu juga sudah sering kita bahas gitu ya. Jadi palingan ini yang perlu sekali diperhatikan untuk bad skenario si Bitcoin ya. Tentunya area intinya ini masih di sekitar sini. Terakhir kali mendapatkan rejection yang strong, dimana itu juga angka psikologis di sekitar 30.000 dolar untuk si Bitcoin. Ya, jadi kalau misalkan dia naik pun, ya mungkin di sini bisa ekspektasikan adanya rejection sebelum dia lanjut turun lagi, ngejar dua area ini, satu dan ini area kedua. Ya, ini beberapa area terdekat dulu aja. Oke. Jadi itu untuk update si Bitcoin secara daily time frame. Kemudian kalau kita lihat untuk secara time frame 1 jamnya, jadi kemarin juga sudah coba saya proyeksikan ya, kurang lebih ketika di sini mengalami pemantulan, ngetes box merah ini lagi, kemudian mendapatkan another rejection atau dia ngambil sedikit lebih atas, ngetes ke bagian trendline garis warna orange ini yang sebelumnya berfungsi menjadi support, become resistant. Jadi kalau dilihat untuk time frame 4 jam ya, sebentar, nah kurang lebih seperti ini nih. Ya dia naik lebih tinggi lagi, kemudian baru turun. Nah kita bisa lihat untuk skenario kedua malah yang terjadi ya, kita bisa lihat di sini dia naik lebih tinggi, bahkan ngetes ke trendline support become resistant ini, kemudian mendapatkan another rejection dan persis nih testingnya di box warna merah ini yang sebelumnya berfungsi menjadi support and then resistant nih pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi ya bisa aja dia masih ketahan ya, untuk sementara bisa aja nih dia masih ketahan di area box warna merah ini setelah dia mendapatkan rejection sebentar. Nah di sini ya, ketika dia naik di sini kemudian dia retest, mungkin aja untuk lanjut naik lagi, baru nanti mungkin mendapatkan another rejection lagi teman-teman. Ya jadi trendline support become resistant ini balik lagi masih bisa dipergunakan, plus juga box warna hijau di sini. Nah di sini adanya confluence of resistance ya, dimana ini di sekitar 30.000 dan bagian lebih atasnya nih
zonasi ini kalau kita lihat secara time frame 4 jam lebih detail di sekitar 30.300 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk dua area atas ini bisa aja dia naik untuk menjemput liquidity, akhir-akhirnya nanti closing di bawah khususnya secara daily untuk lanjut turun lagi. Jadi ya bikin jarum-jarum nakal ke atas seperti ini buat ngejemput stop loss atau ngeliquidin posisi orang-orang gitu yang ngambil short dan lain sebagainya. Ini menjadi dua area pantauan untuk bagian atasnya. Kemudian untuk bagian bawahnya masih sama di box merah dan beberapa area ini seperti 28.300-an, kemudian di 27.800-an dolar, kemudian di sini itu di sekitar 27.200-an dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa next area target resisten dan juga beberapa support ini yang beberapa kali kita bisa lihat juga nih memberikan efek atau lumayan lah pemantulan, mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang untuk posisi pendek gitu ya, atau trading jangka pendek lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa diperhatikan untuk si Bitcoin secara hourly. Kemudian kalau kita lihat time frame 1 jamnya pun ya dia posisi sekarang ini lagi testing nih terhadap EMA 34 ya, garis warna biru. Jadi 2134 ini lagi di testing. Kemudian kalau kita ubah 21-nya jadi 55 juga bisa juga, biasanya pakai 213455 untuk time frame hourly-nya. Dan ya so far masih kurang lebih seperti ini ya, ekspektasinya dia di sini naik mendapatkan rejection, mungkin adanya kenaikan lagi baru nanti benar-benar dibawa turun harganya. Jadi kurang lebih seperti itu karena menjelang rilis datanya masih malam nanti, yang mungkin masih bandar masih mau bermain-main dulu gitu ya, di sorong atas bawah dulu baru nanti akhirnya benar-benar kita lihat untuk movement di market ini sendiri. Next ini untuk CRO. Jadi CRO ini sempat saya pantau juga secara daily-nya nih beberapa zonasi, support, resisten dan lain sebagainya. Ini by the way saya lihat di KuCoin ya, karena CRO ini nggak ada di Binance. Ini beberapa saat lalu juga, ini waktu dia drop, naik, retest doang, drop lagi, naik, retest doang di golden ratio dan juga di zonasi resistance sebelumnya. Kemudian drop signifikan di area sini juga sebelumnya nih kita bisa lihat support and resistance juga, terakhir kali pullback di sini lanjut turun lagi dan lain sebagainya. Posisi sekarang ini ya, posisi sekarang ini dia lagi testing di area resistance. Ya, sebelumnya berfungsi juga nih menjadi support, kemudian resistance di box hijau ini. Ini di sekitar 0,0796 sampai 0,08251 dolar. Ya, di mana box hijau ini sebelumnya menjadi area support di sini dan resisten juga ya. Jadi kenapa saya tandain area itu? Dan yang menariknya adalah kalau dilihat ini kan dia lagi testing di resisten kuatnya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan juga sebuah trendline ya, di sini trendline support. Oke. Sebentar saya adjust dulu biar lebih rapi sedikit. Dan ya, ini kita bisa lihat ya sebelumnya ini kena touch 1 plus juga zonasi box merah bawah ini menjadi support gitu ya pada pergerakan sebelumnya. Ini kena touch 2, ini kena touch 3 ya, jadi kurang lebih dia bermain di dalam sebuah bisa dibilang triangle juga bisa nih untuk bagian lapis atasnya. Kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini ya, tuh makin lama dia makin mengkerucut seperti segitiga lah ya. Jadi kalau misalkan untuk si CRO ini si Bitcoinnya sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, maybe untuk dia bisa aja mendapatkan another rejection, bahkan ngetes ke bagian trendline bawah ini supportnya. Kemudian kita bisa gunakan juga ya untuk zonasinya yang sebelumnya di sini nih, di sini ya, berfungsi menjadi area support resistance. Ini mungkin akan coba saya ganti warna putih aja. Oke. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low di sini yang terakhir di sini ke potensi swing high terakhirnya dia. Oke, ini secara daily by the way. Dan ya kita bisa lihat ya, retracement 0,6 sampai 0,5-nya itu berada di antara box putih yang tadi sudah saya sampaikan nih. Ya, kalau saya extend ke samping sebelumnya berfungsi menjadi support resistant. Jadi ketika memang dari sini dia mendapatkan rejection, maka big possibility di area ini akan ditesting. Di sini adanya convergence of support dari zonasi, kemudian golden ratio kakek Fibo, kemudian juga trendline support garis warna orange ini. Ya, ini menjadi key levelnya ini di sekitar 0,71 sampai 0,7334 dolar untuk si CRO. Jikalau memang di sini dia mendapatkan rejection lagi dan testing area ini. Ya, ini menjadi area kunci. Apakah di sini dia akhirnya endorser? Kalau endorser kurang lebih seperti ini ya. Kalau dia endorser gitu ya, mungkin di sini naik untuk retracement untuk lanjut turun ngejar beberapa area target seperti 0,0656 atau lebih bawah di Fibo 1,2-nya di sekitar 0,061 dolar, dimana itu sebelumnya juga menjadi tahanan juga atau support nih tuh ya untuk pergerakan CRO sebelumnya. Tapi kalau misalkan ketika dia ada dari sini ya mendapatkan reaksi kemudian pemantulan mampu break
maka ya itu good lah untuk si CRO ini sendiri. At least area ini harus mampu di reclaim gitu ya, di sekitar 0,07945 sampai 0,08266 dolar ini untuk ngejar next area target di sini. Ya, ini di sekitar 0,0955 dolar sampai 0,09941 dolar untuk si CRO. Jadi bisa diperhatikan ini menjadi key levelnya atau area kunci, atau memang kalau misalkan CRO ini masih mendukung untuk dia bahkan break and retest, mungkin ini adalah the best scenario ya, kurang lebih seperti ini. Break and retest ini adalah best skenario-nya untuk maybe dia lanjut naik lagi ngejar next target resistance. Tapi melihat untuk skenario buruk si Bitcoin, jikalau memang untuk bad skenario ini terjadi, maka untuk si CRO mungkin dia akan testing ke key levelnya terlebih dulu ya. Jadi itu adalah beberapa pertimbangan dan quick update untuk si CRO, kemudian juga untuk si Bitcoin. Hopefully bisa terbantu ya dengan adanya analisa ini. Dan mungkin ini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 4 ya, mungkin jam 6 akan saya update untuk update altcoin ya, langsung satu video dua koin. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.